Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS. Di sini kami akan membahas tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang proses jalannya Perang Dingin. Berikut di bawah ini penjelasannya. Latar belakang Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncul beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Peristiwa-peristiwa itu diantara lain yaitu yang pertama, Amerika Serikat muncul sebagai salah satu negara pemenang perang di pihak sekutu. Peran Amerika Serikat sangat besar membantu negara-negara Eropa Barat untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Uni Soviet juga muncul sebagai negara besar pemenang perang dan berperan membangun perekonomian negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga, munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua wilayah Eropa. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu tidak terlepas dari Perang Uni Soviet. Uni Soviet membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman. Sambil membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman, Uni Soviet mempergunakan kesempatan untuk meluaskan pengaruhnya dengan cara mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di berbagai negara Eropa Timur seperti di Bulgaria, Albania, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia, sehingga negara-negara tersebut masuk ke dalam pengaruh pemerintahan komunis Uni Soviet. Namun kemesraan hubungan negara-negara yang tergabung dalam koalisi anti-fasisme itu tidak bertahan lama dan semulus yang diharapkan. Pada tahun 1946, Stalin yang mengusung ide komunisme internasional yaitu Komintern menuduh Inggris dan Amerika Serikat melancarkan kebijakan-kebijakan internasional agresif. Tuduhan ini dijawab oleh Perdana Menteri Inggris dengan menantang kekuatan yang disebutnya Komunis Timur, yang akhirnya membelah sistem politikan internasional menjadi dua, yaitu demokratis, kapitalitas, dan komunis. Negara yang terlibat dalam Perang Dingin. Perlu diketahui bahwa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan persaingan untuk saling merangkul sekutu sebanyak-banyaknya. Alhasil, kedua negara tersebut membuat blok yang terdiri atas negara-negara yang mendukungnya. Terbentuklah blok Barat dengan Amerika Serikat dan blok Timur dengan Uni Soviet. NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Fakta Atlantik Utara adalah organisasi pertahanan militer yang anggotanya terdiri atas negara-negara blok Barat. NATO dibentuk pada 4 April 1949 oleh 12 negara yang mendatangi berdirinya organisasi tersebut. 12 negara pendiri tersebut terdiri dari Amerika, Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Bagi blok Barat, NATO adalah bentuk pertahanan bersama. Jadi, bila terjadi penyerangan terhadap negara anggota NATO, maka itu dianggap sebagai serangan terhadap blok Barat. Beberapa dekade kemudian, 4 negara tergabung dalam organisasi NATO. Negara tersebut antara lain Yunani, Turki, Jerman atau sebagai Jerman Barat, dan Spanyol. Uni Soviet sebagai komandan blok Timur tidak ketinggalan untuk membentuk organisasi baru. Pada tahun 1955, negara-negara blok Timur mendirikan Pakta Warsawa untuk menyaingi NATO. Pada kenyataannya, konflik militer tidak pernah terjadi antara blok Barat melalui NATO dan blok Timur melalui Pakta Warsawa. Adapun negara-negara anggota blok Timur antara lain Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania, Albania, Mongolia, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara. Penyebab terjadinya Perang Dingin berikut ini. Terdapat beberapa penyebab terjadinya Perang Dingin, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan paham. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II memiliki paham ideologi yang berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. Paham liberal kapitalis Amerika Serikat yang mengagungkan
kebebasan individu yang memungkinkan kapitalis berkembang dengan subur, ketentangan dengan paham sosialis komunis Uni Soviet yang berkeyakinan bahwa paham itu dapat lebih mempercepat kesejahteraan buruh maupun rakyat karena negara-negara yang mengendalikan perusahaan akan memanfaatkan keuntungannya untuk rakyat. 2. Keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa di dunia dengan cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk berkembang dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industri dan dapat menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Masyarakat miskin merupakan lahan subur bagi paham sosialis komunis. Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan nasional berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara tersebut. 3. Berdirinya Fakta Pertahanan. Guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada di kepentingan untuk dapat berkuasa, maka negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Fakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sementara untuk mengimbangi kekuatan NATO dan pada tahun 1955 Uni Soviet mendirikan Fakta Pertahanan yaitu Fakta Warsawa. Anggota Fakta Warsawa yaitu Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia dan Rumania. Berdirinya kedua fakta tersebut menyebabkan muncul rasa saling curiga, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman atau kedua blok, baik blok barat maupun blok timur. Amerika dituduh menjalankan politik imperialis untuk mempengaruhi dunia, sementara Uni Soviet dianggap melakukan perluasan hegemoni atas negara-negara demokrasi melalui ideologi komunisme. Keadaan tersebut memicu ketegangan kian memuncak sehingga muncullah persaingan senjata di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak saling diliputi oleh suasana perang dingin yang bahkan mengarah pada terjadinya Perang Dunia III. Proses jalannya Perang Dingin. Berikut ini terdapat beberapa jalannya Perang Dingin, yaitu sebagai berikut. 1. Periode 1945 sampai dengan 1969. Berakhirnya Perang Dunia II telah mengubah perkembangan politik dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Dua negara tersebut memilih perbedaan ideologi. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Dalam waktu singkat, memang pernah terjadi persahabatan di antara keduanya. Namun kemudian muncul antagonisme di antara mereka. Ada dua karakter pada periode ini. Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan pesimisme. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan senjata atom. Sehingga dalam periode ini muncul hal-hal sebagai berikut. Pertama, doktrin pembendungan bulan Februari 1946. Stalin memberikan pidato yang berbicara tentang tak terhindarnya konflik dengan kekuatan kapitalis. Ia mendesak rakyat Soviet untuk tidak terperdaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa mati. Sebaliknya, perlu mengintensifkan usaha memperkuat dan mempertahankan tanah air. Tidak lama setelah munculnya tulisan George F. Kennan, diplomat di kedubes Amerika Serikat di Uni Soviet yang memaparkan tentang kefanatikan Uni Soviet, Presiden Harry S. Truman mendeklarasikan apa yang kemudian disebut Doktrin Truman. Doktrin Truman ini menggarisbawahi bahwa strategi pembendungan politik luar negeri Amerika Serikat sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansionis Uni Soviet. Amerika Serikat juga merekrut sekutu-sekutunya untuk mewujudkan tujuan itu. Karena menurut teori domino,
Jika satu negara jatuh, maka akan berjatuhlah negara-negara tetangga lainnya. Kedua, lingkungan pengaruh dan pembentukan blok. Ketidakmampuan sebuah negara adidaya memelihara lingkungan pengaruh diinterpretasikan sebagai akibat dari program global negara adidaya yang lain. Misalnya, ketika Uni Soviet memasuki Eropa Timur, para pemimpin Amerika Serikat menilainya sebagai bagian dari usaha Uni Soviet menaklukkan dunia. Begitulah pula ketika Amerika Serikat membentuk Fakta Anschluss pada tahun 1951. Para pemimpin Uni Soviet menilainya sebagai bagian dari usaha Amerika Serikat untuk mendominasi dunia. Dampak negatif perang dingin. Adanya perang dingin ini memberikan dampak negatif, adapun dampak negatif yang diberikan akibat dari perang dingin ini diantaranya. Yang pertama, gejala psikologis. Lahirnya gangguan psikologis seperti rasa takut yang mencengkam yang akibatnya adanya isu senjata nuklir yang digadang-gadang sedang dikembangkan oleh keduanya. Mulai dari adanya rumor bahwa Uni Soviet telah meletakkan senjata nuklir yang diarahkan ke Amerika Serikat, sehingga membuat reaksi yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat menganulir seluruh anggota negara bagian yang tergabung dalam NATO. Sontak hal ini mengakibatkan Uni Soviet menarik rudalnya dari Kuba tersebut. Yang kedua, gejolak politik. Dibangunnya tembok Berlin mengakibatkan munculnya gejolak politik antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat liberal dari Jerman Timur komunis. Tentunya saja hal ini mengakibatkan adanya perpecahan di antara keduanya, ditambahnya adanya penyiagan dan perbatasan untuk menembaki apabila adanya aksi hijrah dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Dampak positif. Selain memberikan dampak negatif, perang dingin juga banyak memberikan dampak positif. Untuk dampak positifnya dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini. Yang pertama, pasar bebas. Globalisasi ekonomi adalah salah satu dampak positif. Untuk mendapatkan pengaruh, banyak para penanaman modal menginvestasikan modalnya ke negara-negara berkembang, sehingga perekonomian semakin meningkatnya persaingan ekonomi. Yang kedua, perkembangan kekuatan militer. Konflik dan perseteruan keduanya membangkitkan perkembangan kekuatan militer. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan masing-masing. Oleh sebab itu, persenjataan dan kekuatan militer semakin maju. Yang ketiga, lahirnya HAM. Dalam ranah sosial, budaya lahirnya HAM membuat rakyat semakin percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya, sehingga hak asasi manusia dibentuk menjadi perundang-undangan yang menjamin keselamatan dan kebebasan hak. Yang keempat, kemajuan sains teknologi semakin pesat. Perkembangan pendidikan dan teknologi juga dapat salah satu dampak positif perang dunia untuk menjamin dan menunjukkan kekuatan siapa yang paling besar. Membuat peluncuran roket ke angkasa adalah bukti perkembangan pendidikan ikut menyertai perang ini. Akhir dari perang dingin. Pertumbuhan ekonomi Uni Soviet tidak mengalami pertumbuhan, sehingga ekonomi Uni Soviet mengalami kemerosotan yang parah. Sebagai ideologi akhirnya, komunisme mulai mengalami kebangkrutan di berbagai belahan dunia. Sejak 1970-an, berawal dari upaya Uni Soviet untuk mengalihkan energi mereka untuk menyelesaikan masalah dalam negeri mereka. Adapun masalah yang muncul di Uni Soviet antara lain: 1. Ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit pemerintah komunis sendiri. 2. Tekanan kelompok etnis non-Rusia. Akhirnya, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara Eropa Timur, di mana Jerman kembali bersatu. Secara resmi, Uni Soviet dibubarkan pada 8 Desember 1991, ditandai dengan penurunan bendera Uni Soviet dan dikibarkan bendera Rusia. Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet yang lain mulai muncul sebagai negara yang merdeka.